Mata kuliah Sosiologi Hukum, Modul 7, Kegiatan Belajar 1. Pendahuluannya dulu. Hubungan antara hukum, stratifikasi sosial, dan struktur sosial oleh Dr. Yoyo Hendarso, MA. Pendahuluan. Stratifikasi merupakan karakteristik universal masyarakat manusia. Dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat diferensiasi sosial dalam arti bahwa dalam masyarakat terdapat pembagian dan pembedaan atas berbagai peranan-peranan dan fungsi-fungsi berdasarkan pembedaan-pembedaan perorangan karena dasar biologis ataupun adat. Dalam sosiologi, pembedaan dalam kehidupan sosial dinamakan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Pelapisan sosial terdapat pada masyarakat yang masih bersahaja maupun yang sudah kompleks. Pelapisan sosial dalam masyarakat bersahaja pembedaan terdapat pada kedudukan dan peranan yang bersifat minim karena warganya sedikit dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi jumlahnya sedikit. Dalam masyarakat yang telah kompleks, pembedaan kedudukan dan peranan bersifat kompleks karena jumlah orangnya lebih banyak serta ukuran pembedaan pun semakin banyak pula jumlahnya. Bentuk konkret lapisan masyarakat secara prinsipil dapat diklasifikasikan ke dalam 3 macam kelas, yaitu ekonomi, politik, dan sosial. Bentuk lapisan sosial masyarakat berbeda-beda bergantung pada sistem sosial yang digunakan, seperti lapisan sosial dalam masyarakat kapitalis akan berbeda dengan masyarakat komunis, atau masyarakat demokratis berbeda dengan masyarakat feodalis. Mengenai struktur, sebagian orang menggambarkan struktur sebagai suatu bagian yang menyatu secara keseluruhan seperti struktur bangunan atau struktur anggota badan. Keduanya mempunyai banyak anggota bersatu padu. Pada struktur bangunan terdapat atap, genting, tiang, jendela, pintu, dan lain-lain. Sedangkan struktur badan lebih mengacu pada keseluruhan tubuh. Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan struktur sosial? Dalam antropologi, konsep struktur sosial sering dianggap sama dengan organisasi sosial, terutama apabila dihubungkan dengan masalah kekerabatan dan kelembagaan atau hukum pada masyarakat yang tergolong bersahaja. Sedangkan dalam sosiologi, struktur sosial digunakan untuk menjelaskan keteraturan sosial, yaitu menunjuk pada prinsip perilaku yang berulang-ulang dengan bentuk dan cara yang sama. Struktur sosial berasal dari kata struktur yang berarti menyusun dalam membangun sebuah gedung dan lebih umum dipakai istilah konstruksi yang berarti kerangka. Kata konstruksi memang tidak lazim untuk bangunan masyarakat. Sebagai istilah ilmiah dipakai kata struktur sosial. Hal ini terjadi karena manusia mempunyai beragam kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan ekonomi, politik, hukum, sosial, dan lain-lain, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu pun juga beragam. Untuk memenuhinya, manusia memerlukan interaksi sosial dengan pihak lain atau lembaga yang menyediakannya. Interaksi sosial merupakan salah satu wujud dari sifat manusia yang hidup bermasyarakat. Sebagai anggota masyarakat, manusia tertata dalam struktur sosial dan jaringan unsur-unsur sosial yang ada dalam masyarakat. Unsur-unsur itu mencakup kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, pelapisan sosial, kekuasaan, dan wewenang. Kemudian unsur-unsur tadi berhubungan dengan berbagai segi kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum, sosial, dan lain-lain, serta saling mempengaruhi. Misalnya, segi ekonomi selalu berhubungan dengan politik, segi politik selalu berhubungan dengan hukum, dan seterusnya. Setelah mempelajari modul ini, pembaca diharapkan mampu mengetahui dan memahami tentang apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial dan struktur sosial, dan pada akhirnya mampu memberikan gambaran tentang hubungan antara hukum dengan stratifikasi sosial dan struktur sosial dalam masyarakat. Kegiatan belajar 1. Hubungan antara hukum dengan stratifikasi sosial. A. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratification yang berarti lapisan. Suatu tipe diferensiasi sosial menunjukkan hierarki sistematis dalam penilaian atas beragam tingkatan pada sejumlah posisi. Misalnya pembedaan atas posisi lebih tinggi, posisi setingkat, posisi lebih rendah dikenal sebagai gejala stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Dasar dari adanya lapisan masyarakat karena tidak adanya keseimbangan pembagian hak dan kewajiban dan tanggung jawab, nilai-nilai sosial, dan pengaruhnya di antara para anggota masyarakat. Menurut Sanderson, klasifikasi sosial berkenaan dengan adanya 2 atau lebih kelompok-kelompok bertingkat ranked group dalam suatu masyarakat tertentu yang anggota-anggotanya mempunyai kekuasaan, hak-hak istimewa,
dan prestasi yang tidak sama. Hak-hak istimewa berkenaan dengan kekayaan dan keuntungan material lainnya. Kekuasaan meliputi kapasitas beberapa individu untuk memerintah individu lainnya walaupun di luar kehendaknya. Perbedaan dalam hak-hak istimewa merupakan bagian dari sistem stratifikasi dan biasanya dalam masyarakat stratifikasi, ketidaksamaan prestis berasal dari ketidaksamaan kekuasaan dan hak-hak istimewa. Karakteristik penting lainnya dari stratifikasi sosial adalah bahwa stratifikasi melibatkan kelompok bukan individu. Tingkat kekuasaan, hak istimewa, dan prestis individu dalam masyarakat terstratifikasi tergantung pada keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial, bukan karakteristik personalnya. Kelompok-kelompok yang pada tingkatannya berbeda membentuk strata sosial atau lapisan sistem sosial kultural secara menyeluruh yang bersifat turun-temurun. Dalam masyarakat yang terstratifikasi, individu dilahirkan dalam suatu lapisan sosial tertentu yang memberikan suatu kedudukan sosial dan identitas tanpa memperhatikan karakteristik personal mereka. Dalam masyarakat yang tidak terstratifikasi, ketidaksamaan yang timbul di luar umur dan jenis kelamin terutama disebabkan oleh usaha dan kemampuan individual daripada penempatan sosial yang turun-temurun. Ada piramidanya, lower 6 lapisan. Ada perbedaan dasar tentang konsep stratifikasi sosial dan dengan ketidaksamaan sosial. Dalam konsep stratifikasi sosial berkaitan dengan adanya dua atau lebih kelompok-kelompok bertingkat manakala anggotanya mempunyai hak-hak istimewa, kekuasaan, dan prestis yang tidak sama. Adapun konsep ketidaksamaan sosial berkaitan dengan adanya perbedaan derajat dalam pengaruh atau prestis sosial antar individu dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam ketidaksamaan sosial ada dua aspek yang cukup penting, yaitu 1. Ketidaksamaan sosial hanya mengenai perbedaan individu dalam pengaruh sosial. Ketidaksamaan sosial bukan berkenaan dengan derajat kekuasaan atau kekayaan. Ketidaksamaan sosial ada dan dapat terjadi di dalam masyarakat tanpa pembedaan kekayaan atau pendapatan individu atau kelompok. 2. Ketidaksamaan sosial mengimplikasikan ketidaksamaan antar individu, bukan antar kelompok-kelompok yang berkaitan. Apabila terjadi ketidaksamaan, ketika individu mencapai kedudukan tertentu yang berbeda, mereka tetap sebagai individu, bukan sebagai kelompok. Pelapisan sosial dalam masyarakat merupakan ciri yang umum dan tetap dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Timbulnya sistem pelapisan sosial dalam masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai dalam kehidupan masyarakat. Sesuatu yang dihargai tersebut dapat berupa kekayaan seperti uang, atau benda yang punya nilai ekonomis, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam beragama, keturunan dari keluarga yang dihormati, dan sebagainya. Seseorang yang dianggap memiliki sesuatu yang berharga cukup banyak mempunyai kedudukan dalam lapisan atas. Mereka yang memiliki sedikit kekayaan, kedudukannya masukkan dalam lapisan sosial menengah, atau mereka yang sama sekali tidak memiliki kekayaan berada di lapisan bawah. Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggotanya ke dalam suatu lapisan seperti berikut. 1. Ukuran kekayaan. 2. Ukuran kekuasaan. 3. Ukuran kehormatan. 4. Ukuran ilmu pengetahuan. Menurut Sayogjo, gejala stratifikasi sosial akan ditemukan dalam masyarakat yang menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Masyarakat itu cukup besar dengan banyak warga dan organisasi yang kompleks. 2. Masyarakat itu mengenal posisi yang membawa kepada kekuasaan atau penguasaan atas orang-orang yang diwujudkan dalam beragam lembaga. 3. Masyarakat itu mempunyai surplus ekonomi dengan pembagian yang tidak sama dan merata, melainkan mengikuti dasar penilaian beragam tingkatan jasa-jasa atau kecakapan masing-masing pemangku oposisi. Stratifikasi sosial atau social stratification adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Definisi sistematik antara lain dikemukakan oleh Pitirim A. Sorokin, bahwa pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Perwujudannya adalah adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat, adanya lapisan yang tinggi dan ada lapisan-lapisan di bawahnya. Setiap lapisan tersebut disebut strata sosial. P.J. Bowman menggunakan istilah tingkatan atau dalam bahasa Belanda disebut stan, yaitu golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran atau beberapa hak istimewa tertentu dan menurut gengsi kemasyarakatan. Istilah stan juga dipakai oleh Max Weber. Pengertian stratifikasi sosial menurut Sova adalah konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat ada yang didapat dengan suatu usaha, achievement status, dan ada yang didapat tanpa usaha, ascribed status. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti strata atau lapisan dalam bentuk jamak.
Stratifikasi dapat terjadi dengan sendirinya sebagai bagian dari proses pertumbuhan masyarakat, juga dapat dibentuk untuk tercapainya suatu tujuan bersama. Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial dapat tumbuh dengan sendirinya adalah kepandaian, usia, sistem kekerabatan, dan harta dalam batas-batas tertentu. Ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan lapisan sosial sebagai berikut. 1. Ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar untuk menempatkan lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan. Sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan. 2. Ukuran kekayaan, materi, atau kebendaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Barang siapa memiliki kekayaan yang paling banyak, maka ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Demikian pula sebaliknya. Barang siapa tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaiannya, maupun kebiasaannya dalam berbelanja. 3. Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur. 4. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam satu sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau kesarjanaan atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktorandus, doktor, ataupun gelar profesional seperti profesor. Namun sering timbul akibat-akibat negatif dari kondisi ini, jika gelar-gelar yang disandang tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya, sehingga banyak orang yang berusaha dengan cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh gelar sarjanaannya, misalnya dengan membeli skripsi, ijazah palsu, dan seterusnya. Untuk menjelaskan stratifikasi sosial ada 3 dimensi yang dapat dipergunakan, yaitu privilege, prestige, dan power. Ketiga dimensi ini dapat dipergunakan sendiri-sendiri, namun juga dapat digunakan secara bersama. Karl Marx menggunakan satu dimensi, yaitu privilege atau ekonomi, untuk membagi masyarakat industri menjadi 2 kelas, yaitu kelas bourgeois dan proletar. Sedangkan Max Weber, Peter Berger, Jeffries, dan Ransford mempergunakan ketiga dimensi tersebut. Dari penggunaan ketiga dimensi tersebut, Max Weber memperkenalkan konsep kelas, kelompok status, dan partai. Menurut Horton dan Hunt, keberadaan kelas sosial dalam masyarakat berpengaruh terhadap beberapa hal, diantaranya adalah identifikasi diri dan kesadaran sosial, pola-pola keluarga, dan munculnya simbol status dalam masyarakat. Bentuk stratifikasi dapat dibedakan menjadi bentuk lapisan bersusun, diantaranya dapat berbentuk piramida, piramida terbalik, dan intan. Selain lapisan bersusun, bentuk stratifikasi juga dapat juga diperlihatkan dalam bentuk melingkar. Bentuk stratifikasi melingkar ini terutama berkaitan dengan dimensi kekuasaan. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengetahui bentuk stratifikasi sosial. Ketiga cara tersebut adalah dengan pendekatan objektif, pendekatan subjektif, dan pendekatan reputasional. Jenis atau macam status sosial dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. A. Ascribed status. Dalam tipe status yang didapat sejak lahir, seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan sebagainya. 2. Achieved status adalah status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contoh, achieved status yaitu harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. 3. Assigned status adalah status sosial yang diperoleh seseorang dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir, tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya seperti seseorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sesepuh, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat beberapa macam atau jenis stratifikasi sosial sebagai berikut. 1. Stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi ketika tiap-tiap anggota masyarakat tersebut tidak dapat pindah ke strata atau tingkatan sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh stratifikasi sosial tertutup yaitu sistem kasta di India dan Bali, serta di Jawa ada golongan darah biru dan golongan rakyat biasa. Tidak mungkin anak keturunan orang biasa seperti petani miskin bisa menjadi keturunan ringrat atau bangsawan berdarah biru.
2. Stratifikasi sosial terbuka adalah sistem stratifikasi manakala setiap anggota masyarakatnya dapat berpindah-pindah dari satu strata atau tingkatan yang satu ke tingkatan yang lain, misalnya tingkat pendidikan, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Seseorang yang tadinya miskin dan bodoh bisa mengubah penampilan serta strata sosialnya menjadi lebih tinggi karena berupaya sekuat tenaga untuk mengubah diri menjadi lebih baik dengan sekolah, kuliah, kursus, dan menguasai banyak keterampilan sehingga dia mendapatkan pekerjaan tinggi atau tingkat tinggi dengan bayaran atau penghasilan yang tinggi. Bentuk sifat stratifikasi sosial closed, tidak bisa ke atas, tidak bisa ke bawah, tidak bisa kemana-mana, di situ aja. Yang open bisa ke atas, yang di atas bisa ke bawah. Yang mixed gimana? Oh, bisa ke atas, ke bawah, tapi ada pembatasan-pembatasan ke kanan dan ke kiri. Oke. Stratifikasi sosial berkaitan dengan erat dengan diferensiasi sosial, yaitu penggolongan, pembagian masyarakat secara horizontal atau sejajar. Contohnya seperti pembenahan agama. Ketika orang yang beragama Islam tingkatannya sama dengan pemeluk agama lain seperti agama Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, dan Kristen Protestan. Terus apa? Enggak ada. Diferensiasi sosial merupakan perbedaan seseorang dilihat dari suku, bangsa, ras, agama, klan, dan sebagainya. Pada intinya, hal-hal yang terdapat dalam diferensiasi itu tidak terdapat tingkatan-tingkatan. Namun yang membedakan satu individu dengan individu lainnya adalah sesuatu yang biasanya telah dia bawa sejak lahir. Contohnya saja, suku Sunda dan suku Batak memiliki kelebihan masing-masing. Jadi seseorang tidak bisa menganggap suku bangsanya lebih baik karena itu akan menimbulkan etnosentrisme dalam masyarakat. Diferensiasi merupakan perbedaan yang dapat kita lihat dan kita rasakan dalam masyarakat, bukan untuk menjadikan kita berbeda tingkat sosialnya seperti yang terjadi di Afrika Selatan. Azan Wahidin menjelaskan pengelompokan masyarakat membentuk 8 kriteria diferensiasi sosial antara lain. 1. Diferensiasi ras adalah suatu kelompok manusia memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Diferensiasi ras adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Secara garis besar, manusia terbagi dalam ras-ras sebagai berikut. A. Menurut A. L. Kroeber, Australoid mencakup penduduk asli Australia atau Aborigin. 2. Mongoloid. A. Asiatik Mongoloid, Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Utara. B. Malayan Mongoloid, Asia Tenggara dan penduduk asli Taiwan. Malayan. C. American Mongoloid, penduduk asli Amerika. Tiga. Kaukasoid. A. Nordik, Eropa Utara sekitar Laut Baltik. B. Alpin, Eropa Tengah dan Eropa Timur. C. Mediterania sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab, Iran. D. Indik, Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka. Oh, memang ras-rasnya kayak gitu ya. Kaukasoid. Australoid, Mongoloid, Kaukasoid, ada bagi-bagi. Negroid. Oh, ada juga ya. Ras-ras khusus sudah ada. Negroid, Afrika Negroid, benua Afrika. Negrito, Afrika Tengah, Semenanjung Malaya yang lebih dikenal dengan nama orang Semang, Filipina. C. Melanesian, Irian, Melanesia. 5. Ras-ras khusus tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 4 ras pokok. Busman, Gurun Kalahari, Afrika Selatan. Vedoid, pedalaman Sri Lanka, Sulawesi Selatan. Oh, ada kesamaan pedalaman Sri Lanka dan Sulawesi Selatan. C. Polynesian, Kepulauan Mikronesia dan Polinesia. D. Ainu di Pulau Hokkaido dan Karafuto, Jepang. Menurut Ralph Blinton, 1. Mongoloid, kulit kuning sampai sawo mateng, rambut lurus, bulu badan sedikit, mata sipit, Asia Mongoloid. Mongoloid Asia, subras Tionghoa, Jepang, Vietnam, Taiwan. Subras Melayu, Malaysia, Filipina, Indonesia. Mongoloid Andean dan orang Indian di Amerika. Oh gitu, Mongoloid Andean. Loh, terus Korea di mana? 2. Kaukasoid, hidung mancung, kulit putih, rambut pirang sampai coklat kehitaman. Kelopak mata lurus, ras Nordik, Alpin Mediterranean, Armenoid, dan India. 3. Negroid, rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, kelopak mata lurus, subras Negroid, Nilich, Negro Rimba, Negro Oceanis,
Patented Boisseman. Di negara Indonesia penduduknya terdiri atas berbagai macam subras sebagai berikut. A. Negrito, suku Semang di Semenanjung Malaya dan sekitarnya. B. Vedoid, suku Sakai di Riau, suku Sumatera Selatan di Sumatera Selatan, Toala dan Tomuna di Sulawesi. C. Neomelanosoid, Kepulauan Kei dan Aru. D. Melayu yang terdiri atas Melayu tua, Proto Melayu, orang Batak, Toraja, Dayak dan Melayu muda. Kan? Orang Batak sama Toraja tuh ada kemiripan. Ternyata juga ada kemirikan. Melayu muda, Deutero Melayu, orang Aceh, Minang, Bugis, Makassar. Melayu Proto. Menurut Hasan Sadili MA, suku bangsa atau etnis adalah segolongan masyarakat yang masih menganggap mempunyai hubungan biologis. Diferensiasi suku bangsa merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama seperti ras. Namun suku bangsa memiliki kesamaan budaya seperti ciri fisik, bahasa daerah, kesenian, dan adat istiadat. Suku bangsa yang ada di Indonesia sebagai berikut. A. Pulau Sumatera, Aceh, Batak, Minangkabau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Melayu, dan sebagainya. Melayu, betul. B. Pulau Jawa, ada Sunda, Jawa, Tengger, dan sebagainya. C. Pulau Kalimantan, ada Dayak, Banjar, dan sebagainya. Dayak sama Banjar beda. Bertap. D. Pulau Sulawesi, Bugis, Toraja, Minahasa, Toli, Makassar, Bolang, Mengondo, Gorontalo, dan sebagainya. E. Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, Bima Lombok, Flores Timor, dan Rote. F. Kepulauan Maluku dan Irian, Ternate, Tidore, dan Dani Asmat. Dan sebenarnya banyak yang belum tercatat. 2. Diferensiasi klan. Kerabat luas atau keluarga besar merupakan kesatuan keturunan, genealogis, kesatuan kepercayaan, religio-magis, dan kesatuan adat tradisi. Klan adalah sistem sosial berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama, umumnya terjadi di masyarakat unilateral baik secara garis ayah, patrilineal, atau ibu, matrilineal. Klan atas dasar garis keturunan ayah, patrilineal, terdapat pada A. Masyarakat Batak sebutan marga. 1. Marga Batak Karo, Ginting, Sembiring, Singarimbun, Barus, Tambun, dan Parangin-angin. 2. Marga Batak Toba, Nababan, Simatupang, dan Siregar. 3. Marga Batak Mandailing. Itu contohnya aja. Harahap, Rangkuti, Nasution, Batubara, dan Daulai. 4. Masyarakat Minahasa, klannya disebut Fam, antara lain Mandagi, Lasut, Tombokan, Pangkarego, Paat, dan Supit. 5. Masyarakat Ambon, klannya disebut Fam, antara lain Pati Nasarani, Latu Konsina, Lotul, Manuhutu, dan Guslau. 6. Masyarakat Flores, klannya disebut Fam, antara lain Fernandes, Wage, Dacosta, Lemena, Kleden, De Rosari, dan Paeira. Oke, susah nyebutnya ya. B. Klan atas dasar garis keturunan ibu, matrilineal, antara lain terdapat pada masyarakat. 1. Minangkabau, klannya disebut suku yang merupakan gabungan dari kampung-kampung nama klannya, antara lain Koto, Piliang, Caniago, Sikumbang, Melayu, Solo, Dalimo, Skampai, dan sebagainya. 2. Masyarakat Flores yaitu suku Ngadu, juga menggunakan sistem matrilineal. Suku Ngadu ada ya. 3. Diferensiasi agama adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan agama dan kepercayaannya. Komponen-komponen agama yaitu emosi keagamaan, sistem keyakinan, upacara keagamaan, tempat ibadah, dan umat dalam perkembangan agama mempengaruhi masyarakat, begitu juga masyarakat mempengaruhi agama. 4. Diferensiasi profesi adalah pengelompokan masyarakat atas dasar jenis pekerjaan atau profesinya. Profesi biasanya berkaitan dengan keterampilan khusus. Misal, profesi guru memerlukan keterampilan khusus seperti pandai berbicara, bisa membimbing, sabar, dan sebagainya. Berdasarkan perbedaan profesi, orang di masyarakat berprofesi guru, dokter, pedagang, buruh, pegawai negeri, tentara, dan sebagainya. 5. Diferensiasi jenis. Kelamin merupakan kategori dalam masyarakat yang didasarkan pada perbedaan seks atau jenis kelamin, perbedaan biologis. Perbedaan biologis ini dapat kita lihat dari struktur organ reproduksi, bentuk tubuh, suara, dan sebagainya. Atas dasar itu, maka kelompok laki-laki pria dan kelompok laki-laki atau pria dan kelompok wanita atau perempuan. 6. Diferensiasi
Asal daerah merupakan pengelompokan manusia berdasarkan asal daerah atau tempat tinggalnya. Desa atau kota terbagi menjadi masyarakat desa atau kelompok orang yang tinggal di pedesaan atau berasal dari desa. Dan masyarakat kota yaitu kelompok orang yang tinggal di perkotaan atau berasal dari kota. Perbedaan orang desa dengan orang kota dapat ditemukan antara lain dalam hal perilaku, tutur kata, cara berpakaian, dan cara menghias rumah dan sebagainya. B. Terjadinya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, kaitannya dengan kapasitas seseorang karena kedudukan dan wewenangnya, privilege, hak istimewa, dan prestis, gaya hidup. Dalam hal ini, penggolongan sosial merupakan suatu proses dan juga hasil dari setiap proses kegiatan masyarakat. Stratifikasi sosial sebagai proses ketika seseorang menempatkan diri dalam suatu lapisan tertentu, bagaimana perilaku seseorang dalam hubungannya dengan orang lain ditentukan sebagian besar oleh definisinya mengenai situasi yang dihadapinya. Hal ini bersifat seperti subjektif. Misalnya seseorang merasa tingkatannya lebih tinggi derajat atau lebih rendah dibandingkan dengan orang lain dalam kelompoknya. Adapun penggolongan masyarakat sebagai hasil dari proses kegiatan adalah pembagian orang yang terdapat dalam suatu sistem sosial ke dalam beberapa lapisan. Bentuknya atau hasilnya terlepas dari individu itu sendiri, dan hal ini bersifat objektif. Misalnya seseorang digolongkan dalam kelompok di atas, menengah, atau bawah. Sistem stratifikasi sosial ada yang terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Ada juga yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkatan umur, sifat keaslian, dan keanggotaan kerabat ke seseorang kepada seseorang kepala masyarakat. Dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya umumnya terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat yang masih bersahaja. Adapun lapisan sosial yang sengaja disusun berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti dalam pemerintahan, partai politik, dan sebagainya. Dalam suatu organisasi yang formal, kekuasaan dan wewenang yang ada harus dibagi-bagi dengan teratur, sehingga jelas bagi setiap orang di tempat mana letak kekuasaan dan wewenang dalam suatu organisasi. Pembagian kekuasaan dan wewenang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pertentangan yang dapat membahayakan keutuhan masyarakat. Stratifikasi sosial yang sengaja disusun terjadi dalam kehidupan masyarakat yang telah kompleks. Dalam sistem lapisan yang sengaja disusun dibedakan antara sistem fungsional yang merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatannya berdampingan atau sederajat, dan sistem skala yang merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga kedudukan dari bawah ke atas. Sistem kedudukan dalam sistem organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Perbedaan kemampuan individu. 2. Perbedaan-perbedaan yang menyangkut kesukaran-kesukaran untuk melakukan bermacam-macam jenis pekerjaan. 3. Perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan. 4. Keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial atau alat organisasi. 5. Kedudukan angkatan perlindungan bagi seseorang. Kakek penjaga sekolah, nenek, terus ayah, ibu, anak. Anak mengalami mobilitas vertikal di mana kakeknya hanya penjaga sekolah, meningkat pada ayahnya menjadi guru, dan anak menjadi camat. Maksudnya itu bisa berubah, stratifikasinya berubah. C. Sifat stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat ada yang bersifat terbuka dan ada juga yang bersifat tertutup. Stratifikasi sosial yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial lainnya, baik ke lapisan atas atau lapisan bawah. Lapisan sosial tertutup ini berdasarkan kelahiran sehingga gerak sosialnya dinamakan gerak horizontal. Contohnya pada masyarakat berkasta atau feodal, dan masyarakat menerapkan diskriminasi ras. Sifat stratifikasi sosial terbuka, seseorang dapat berubah dari satu lapisan ke lapisan sosial lainnya, baik ke atas maupun ke bawah. Seseorang yang berada dalam lapisan sosial mempunyai kesempatan untuk cara berusaha melalui ucapan sendiri untuk naik ke lapisan atas. Apabila tidak beruntung, akan jatuh ke lapisan bawah, sehingga gerak sosialnya dinamakan gerakan vertikal. Pada umumnya, dalam sistem lapisan sosial terbuka memberi perangsang besar kepada setiap anggotanya untuk mengembangkan kecakapannya, karena itu mobilitas berdasarkan prestasi. Sistem terbuka ini sesuai dengan masyarakat yang bersifat demokratis. D. Unsur-unsur lapisan sosial. Unsur-unsur lapisan sosial. Unsur-unsur baku dalam sistem perlapisan sosial adalah kedudukan, status, dan peranan role. Secara abstrak, kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosialnya sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisnya, serta hak dan kewajibannya. Posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi.
Kedudukan sosial meliputi satu, ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Status ini diperoleh karena kelahiran, terjadi dalam masyarakat dengan sistem lapisan sosial tertutup. 2. Achieved status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja, pada dasarnya diperoleh karena usaha, bukan karena kelahiran. Pada umumnya, kedudukan dapat dicapai oleh siapa saja tergantung dari kemampuan seseorang dalam mengejar serta mencapai tujuan. Terjadi pada lapisan masyarakat dengan sistem tertutup. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang dilaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan perannya. Kedudukan dan peranan keduanya saling berkaitan. Dengan kata lain, tidak ada peranan tanpa kedudukan atau tidak ada kedudukan tanpa peranan. Oke. Pengertian kelas dalam sosiologi. Dalam stratifikasi sosial dikenal konsep kelas, demikian juga dalam sosiologi dikenal konsep kelas. Oke. Dalam sosiologi konsep kelas tidak selalu mempunyai arti yang sama, karena dalam masyarakat stratifikasi ada yang berdasarkan pekerjaan, kekayaan, serta tingkat penghasilan yang menggambarkan masyarakat berkelas-kelas. Dalam hal perbedaan kelas masyarakat menunjukkan perbedaan peluang atau kesempatan hidup atas dasar posisi ekonomi yang berbeda-beda. Di sisi lain, dihubungkan dengan susunan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yaitu kekuasaan atas orang-orang yang menyediakan peluang hidup. Max Weber, seorang ahli sosiologi klasik, membedakan ketiga dimensi stratifikasi sosial secara teoritis. Ketiganya harus dapat dibedakan. Kekuasaan memperlihatkan gejala tersendiri yang lain daripada privilege atau prestis. Walaupun kekuasaan seseorang itu didukung oleh privilege dan prestis yang dimiliki, adapun privilege berhubungan dengan kesempatan dalam bidang ekonomi. Mereka yang ada dalam kesempatan yang sama disebut dengan istilah kelas. Atas dasar ini, ada pembedaan yaitu kelas kepemilikan, property class, kelas perdagangan, commercial class, dan kelas social class. Kelas kepemilikan adalah kelas yang memiliki barang-barang berharga seperti uang, tanah luas, pabrik, dan sebagainya. Kelas perdagangan berdasarkan pada keahlian yang berada pada lapisan atas, dilihat dari perdagangan seperti manajer, bankir, pengusaha, dan sebagainya. Kelas sosial agak umum sifatnya, ditandai dengan gaya hidup, style of life, yang membedakan kelas atas, menengah, dan bawah. Jadi dalam pandangan Max Weber, penelitian sosiologi yang berkaitan dengan gejala stratifikasi sosial dalam masyarakat akan menghasilkan suatu gambaran mengenai lapisan-lapisan kelas sosial dalam masyarakat. Ya. Pada awalnya ada kecenderungan masyarakat mengekalkan perbedaan kelas dalam bentuk satu sistem status. Dewasa ini, dengan semakin maju teknologi, maka terjadi perubahan struktur ekonomi yang mengakibatkan perubahan status yang berlaku ke arah perbedaan kelas. Weber menunjukkan bahwa stratifikasi sosial tergantung dari susunan ekonomi, status, dan corak lembaga hukum serta politik pada masyarakat itu yang menjadi unsur kekuasaan. Karl Marx melihat adanya perjuangan kelas dalam masyarakat Eropa dengan industri yang meningkat terpusat di antara kelas burjuis dengan buruh. Menurut Karl Marx, ada dua, yaitu kelas yang memiliki tanah atau alat-alat produksi burjuis, serta kelas yang tidak mempunyai apa-apa selain tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi, misalnya buruh. Perjuangan disusun untuk menggerakkan kesadaran kelas, terutama bagi kelas buruh. Tujuan Marxisme meramalkan akan terbentuk suatu masyarakat tanpa kelas, ketika semua kelas burjuis dan buruh akan lenyap dengan sendirinya. Ada perbedaan pandangan tentang kelas antara sosiologi dengan Marxisme, yaitu hubungan antar kelas. Dalam Marxisme, kelas selalu berada dalam pertentangan untuk merebut kekuasaan dan membentuk suatu masyarakat tanpa kelas. Sosiologi memandang kelas dalam arti dapat hidup bersama dan bekerja sama tanpa pertentangan dan senantiasa akan ada sepanjang masa dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. B. Mobilitas sosial. Mobilitas berarti gerak, dan hubungannya dengan konsep stratifikasi sosial, mobilitas berarti gerak yang menghasilkan perpindahan tempat. Mobilitas sosial ada perpindahan posisi dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya, atau dari satu dimensi ke dimensi lainnya. Mobilitas sosial menunjuk pada gejala naik atau turunnya seseorang, keluarga, atau kelas dalam hierarki kelas, status, dan kekuasaan. Mobilitas seseorang atau keluarga akan tampak dalam masyarakat karena beberapa hal, antara lain berdasarkan kecakapan dan kesempatan yang dibuka secara luas seperti dalam masyarakat demokratis. Dalam suatu kelas, mobilitas naik karena fungsinya yang semakin mendapat pengakuan umum, seperti para pemimpin pergerakan kemerdekaan di Indonesia menjadi kelompok elit pada saat Indonesia merdeka. Pada dasarnya, secara umum mobilitas dalam stratifikasi sosial masyarakat yang sering terjadi adalah mobilitas sosial secara vertikal dan mobilitas sosial secara horizontal. Vertikal berarti dapat
ke atas atau ke bawah. Gerak vertikal dapat dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan posisi seseorang dari bawah ke posisi yang lebih tinggi atau dari posisi yang tinggi ke yang lebih rendah. Dalam mobilitas vertikal juga dikenal apa yang dinamakan 1. Mobilitas vertikal intragenerasi, yaitu mobilitas vertikal yang terjadi dalam generasi itu sendiri, yaitu terjadi dalam diri sendiri, contoh kenaikan atau penurunan pangkat seseorang. 2. Mobilitas vertikal intergenerasi, yaitu mobilitas vertikal yang terjadi dalam dua generasi atau tidak terjadi dalam diri seseorang, contoh bapaknya kaya, anaknya menjadi miskin, atau bapaknya miskin, anaknya menjadi kaya. Horizontal berarti mendatar. Gerak horizontal bergerak ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang secara mendatar. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan posisi seseorang antara bidang-bidang suatu dimensi, kekuasaan, privilege, dan prestis, atau antar dimensi dalam lapisan yang sama. Mobilitas horizontal juga terjadi dalam bentuk 1. Mobilitas horizontal intragenerasi, yaitu gerak pendatar yang terjadi dalam diri seseorang. Contohnya, dari petani menjadi pedagang yang tetap dalam lapisan bawah. Mobilitas horizontal antar generasi yaitu gerak mendatar yang terjadi dalam dua generasi. Contoh, anak raja yang bergerak di bidang perekonomian ketika kekuasaan raja sudah dihapus, tetapi privilege anak raja tetap tinggi di mata masyarakat. Selain mobilitas vertikal dan horizontal, juga dalam mobilitas dikenal konsep askripsi dan prestasi. Askripsi berhubungan dengan mobilitas sosial yang sulit atau tidak mungkin tercapai karena berkaitan dengan keturunan. Mobilitas ini terjadi dalam masyarakat yang bersifat stratifikasi sosial tertutup dengan mobilitas horizontal, misalnya ras, negara yang menggunakan sistem feodal dan sebagainya. Prestasi berhubungan dengan mobilitas sosial yang mungkin dapat dicapai. Prestasi ada hubungannya dengan usaha untuk memperoleh sesuatu dengan sengaja. Mobilitas ini terjadi dalam masyarakat yang bersifat stratifikasi sosial terbuka dengan mobilitas vertikal, misalnya dalam negara demokrasi, manakala pendidikan merupakan suatu alat untuk mengadakan mobilitas vertikal ke atas. Rangkuman. Dalam antropologi, konsep struktur sosial sering dianggap sama dengan organisasi sosial, terutama jika dihubungkan dengan masalah kekerabatan dan kelembagaan atau hukum pada masyarakat yang tergolong bersahaja. Sedangkan dalam ilmu sosiologi, struktur sosial digunakan untuk menjelaskan keteraturan sosial, yaitu menunjuk pada prinsip perilaku yang berulang-ulang dengan bentuk dan cara yang sama. Stratifikasi berasal dari kata stratification yang berarti lapisan. Suatu tipe diferensiasi sosial menunjukkan hierarki sistematis dalam penilaian atas beragam tingkatan pada sejumlah posisi. Misalnya, pembedaan atas posisi lebih tinggi, posisi tingkat, posisi lebih rendah dikenal sebagai gejala stratifikasi sosial. Salah satu karakteristik penting dari stratifikasi sosial adalah bahwa stratifikasi melibatkan kelompok, bukan individu. Tingkat kekuasaan, hak istimewa, dan prestis individu dalam masyarakat terstratifikasi tergantung pada keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial, bukan pada karakteristik personalnya. Kelompok-kelompok yang pada tingkatannya berbeda-beda membentuk strata sosial atau lapisan sistem sosial kultural secara menyeluruh yang bersifat turun-temurun. Stratifikasi sosial ada yang terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu, ada juga yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkatan umur, sifat keaslian keanggotaan, kerabat seseorang kepala masyarakat. Dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya umumnya terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat sederhana. Lapisan sosial yang sengaja disusun berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintahan, partai politik, dan sebagainya. Stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat ada yang bersifat terbuka dan ada juga yang bersifat tertutup. Stratifikasi sosial yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial lainnya, baik ke lapisan atas ataupun lapisan bawah. Lapisan sosial tertutup ini berdasarkan kelahiran, sehingga gerak sosialnya dinamakan gerak horizontal. Contohnya pada masyarakat berkasta feodal dan masyarakat yang menerapkan menerapkan diskriminasi ras. Unsur baku pada sistem perlapisan sosial adalah kedudukan, status, dan peranan, role. Secara abstrak, kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisnya, serta hak dan kewajibannya. Dalam sosiologi, konsep kelas tidak selalu mempunyai arti yang sama karena dalam masyarakat stratifikasi ada yang berdasarkan pekerjaan
kekayaan, serta tingkat penghasilan yang menggambarkan masyarakat berkelas. Dalam hal perbedaan kelas masyarakat, menunjukkan perbedaan peluang atau kesempatan hidup dalam dasar posisi ekonomi yang berbeda-beda. Di sisi lain dihubungkan dengan susunan pembagian kelas, pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yaitu kekuasaan atas orang-orang yang menyediakan peluang hidup. Dan dalam hubungannya dengan konsep stratifikasi sosial mobilitas, berarti gerak yang menghasilkan perpindahan tempat. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya, atau dari satu dimensi ke dimensi lainnya. Sekian, terima kasih.